Bahas Black Clover chapter 345, semua Seven Ryuzen muncul. Maaf ya lama nggak review full dari Black Clover ya, tapi nggak usah banyak alasan deh. Kita gas lah chapter ini. Chapter ini ya aku mulai merasakan gregetnya lagi nih dari Asta, terutama tentang perasaannya terhadap Yuno. Dan chapter ini dibuka dengan flashback sedikit ya. Setelah Ryuya berhasil melerai Asta dan Ichika, Ryuya itu ternyata menyadari kedatangan Sister Lily. Dan lalu Ryuya ini mengajak Ichika untuk menghadapi musuh-musuh tersebut. Asta di sini mau ikut, tapi ditahan oleh Ryuya karena latihannya Asta masih belum selesai. Alasannya adalah karena kekuatan Asta ini sangat dibutuhkan dalam pertarungan ini. Justru malah semakin dibutuhkan ya. Dan karena itulah Asta harus segera menyempurnakan kemampuan ZN-nya. Dan lagi pula di sini jika Asta bertindak sembarangan, nanti bisa-bisa dia malah yang terbunuh. Kita lalu dibawa ke timeline sekarang, di mana Asta sedang berlatih ZN bersama pria yang mengaku sebagai Ryuzen terkuat. Tapi di sini tuh Asta terlihat sangat-sangat terdesak dengan serangan dari orang ini. Lalu pria ini tuh berhasil memojokkan Asta sampai menghancurkan gerbang di belakang Asta. Dan ternyata pria ini bernama Yusuke Mushogatake. Dia lalu berkata, sebetulnya aku ingin sekali membantu mereka yang bertarung di sana, tapi si Ryuya memintaku untuk menjadi lawan latihanmu. Aku akan bertarung dengan serius. Ini orang agak gak sopan dengan shogunnya ya, tapi mungkin malah ini justru karena mereka itu sudah sangat akrab dan sangat percaya satu sama lain. Jadi orangnya manggilnya si Ryuya, bukan Ryuya sama, bukan Ryuya Dono ataupun yang lain lah. Dan di sini Asta pun sangat mengakui kekuatan dari orang ini. Apalagi dalam menggunakan ZN, Asta tidak ada apa-apanya. Tapi tiba-tiba Asta itu bisa merasa kuat lagi setelah diajar habis-habisan seperti ini. Ternyata setelah mendengar permainan gitar tradisional atau biwa dari orang ini yang ternyata dia bernama Fujio Tenman Yashiki, yang juga merupakan salah satu seorang dari Seven Ryuzen. Ternyata Asta itu bisa kembali lagi kekuatannya. Dan kekuatan dari Fujio ini mungkin adalah saat Asta mendengar permainan gitarnya, efek serangan yang diterima Asta itu bisa berkurang dan energi di dalam tubuhnya pun bisa bertambah. Fujio lalu di sini berkata, karena Ryu ingin membantumu, maka aku juga akan mendukungmu. Bagus nih kemampuannya, apa ya? Bisa menghil atau menyembuhkan luka atau membuat kekuatan seseorang itu bisa muncul kembali. Wah, ini keren banget nih. Ini ibaratnya kalau di RPG dia posisinya sebagai mage. Asta pun lalu menyerang Yosuga lagi, dan Yosuga di sini berkata, aku mengerti kenapa Ryu bilang kau menarik. Dan dalam hati dia berkata, dan kenapa dia mempercayakanmu padaku. Dia lalu berteriak nih, kalau begini terus ZN-mu tak akan bisa sempurna. Kau ini masih ragu kan? Asta di sini bingung dengan pertanyaannya si Yosuga ya, karena Asta merasa dia itu tidak ragu sama sekali. Tapi Yosuga menjawab, bodoh, pedang itu tidak bisa berbohong. Ada keraguan dalam teknik berpedangmu. Ada keraguan dalam keyakinanmu. Berbeda denganmu, pedangku bisa menebas segalanya. Aku bisa menebas semua yang ada di depanku tanpa terkecuali. Dan Yosuga pun menyerang Asta, bahkan sampai membelah gerbang dan tangga di belakang Asta. Di sini Asta itu juga sampai kena tebasannya dan terluka gitu di bagian pundaknya. Yosuga lalu berkata lagi, keyakinan itulah yang membuatku kuat. Asta semakin bingung harus melakukan apa ini untuk melawan Yosuga. Tapi di sini Asta itu justru malah tersadar bahwa dia punya rasa keraguan. Rasa keraguannya ini muncul karena dia telah gagal melindungi Sister Lily, kalah dari Lucius, dan dia takut kekuatannya ini tidak bisa berkembang lagi, ditambah dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ichika. Dan yang paling sedih adalah Asta itu ternyata ragu ya, apakah dia mampu untuk menjadi kaisar sihir dengan kekuatannya sekarang. Bahkan Asta sampai berpikir kalau Yuno yang saat itu bersama dengan Sister Lily, Yuno pasti bisa menyelamatkan Sister Lily. Dia juga tidak akan mungkin kalah dari Lucius. Terlebih, Yuno sekarang sudah menjadi kaisar sihir agung lebih dulu daripada Asta. Dan sampai sekarang pun Yuno masih mengasah kemampuannya. Asta semakin kehilangan harapan di sini. Tapi Yosuga langsung membentak Asta. Yang kau hadapi adalah pria terkuat yang sedang bersedia jadi lawan latihanmu. Kenapa kau malah loyo begitu? Menerima seranganmu itu mudah bagi pria terkuat sepertiku. Manfaatkan kesempatan ini dasar bodoh. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Setelah dibentak seperti ini, akhirnya Asta membuka matanya lagi dan tersadar kembali. Anjir, jujur aja ya,
Waktu membaca ini aku malah relate dengan Asta. Lebih tepatnya ya, apa yang dirasakan Asta ini aku yakin banyak sekali orang yang merasakannya juga. Jauh dalam lubuk hati kita pasti ada keraguan, rasa iri, dan pikiran, wah orang itu lebih baik, kayaknya aku nggak mampu deh buat melampaui orang tersebut. Wah ini mantep banget ceritanya. Lalu kita dibawa ke medan pertempuran naga berkepala 5 lagi, dimana Ryuzen yang perempuan ini ya, Ryuzen yang baru ini malah ketakutan sekali dan pesimis bahwa dia tidak akan bisa bertarung melawan musuh yang sangat kuat di depannya. Sister Lily dari kejauhan melihat ketakutan gadis ini dan berkata, wah kasihan sekali orang itu. Setidaknya aku bisa memberinya akhir tanpa penderitaan. Sister Lily tampak mau melakukan sesuatu dengan tangannya ini ya. Ichika mulai agak kesel di sini dan bilang, tolong hunuskan pedangmu dan jangan mengeluh, Nona Kezokaku. Perempuan ini jadi tambah takut, tapi meskipun dalam ketakutan dia tetap mencabut pedangnya dan langsung melesat ke Sister Lily. Bahkan tebasannya ini sampai bisa melukai pipi dan memotong tanduk dari Sister Lily. Tiba-tiba wanita ini tertawa lepas dan berkata, aku akan menumpahkan darahmu di sini, dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan wanita ini ternyata bernama Morifuju Kinojo Kezokaku, yang mungkin ya kepribadiannya ini akan berubah ketika dia mencabut pedangnya dan mulai dalam mode bertarung. Dari yang tadinya penakut saat pedangnya di dalam sarung, lalu menjadi samurai yang haus darah setelah pedangnya itu dicabut. Sister Lily di sini cuma berkata, aduh, ternyata dia tidak tahu tata krama ya. Dan chapter ini selesai. Anjir, mantep ini. Ini chapter aku suka banget. Ayo kita bahas ya. Pertama, ternyata Asa selama ini merasa ragu ya bahwa dirinya itu tidak kuat dan sangat lemah. Apalagi setelah kejadian Sister Lily, dia itu bener-bener depresi banget gitu. Tapi sudah pasti di sini Asta akan bangkit lagi ya kali enggak kan. Kedua, akhirnya kita mengetahui semua identitas dari Ryuzen Shijininshu, yaitu ada Yami Ichika, Joso Hanigatsuchi, Daizaimon Oka, Komari Imari, Yosuke Mushogatake, Fujio Tenman Yashiki, dan Morifuyu Kinojo Kezokaku. Jujur aja ya, aku suka banget dengan desain dari semua 7 Ryuzen ini. Mana kekuatannya unik-unik dan karakter dari setiap mereka itu juga unik-unik banget. Terlebih ya dari semua Ryuzen yang ada di sini, yang baru memperlihatkan gulungan makimononya itu cuman Ichika, yang lainnya belum. Wah ini kekuatan yang lain bakal gimana nih? Ketiga, ternyata setelah tanduk Sister Lily ini dipotong, pada saat itu juga langsung tumbuh lagi loh. Dan luka Sister Lily itu bisa sembuh dengan sangat cepat. Apakah ini berarti para pasukan Paladin itu punya kemampuan untuk beregenerasi dengan sangat cepat? Terus ngalahinnya gimana dong? Ditambah ada naga berkepala 5 ini. Waduh, ini aku yakin battle dan pertarungan di sini itu bakal keren banget. Nah, itu adalah pembahasan dari Black Clover chapter 345 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori, drop di bawah.